Aku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan-Mu Tuhan yang selalu pegang hidupku. Diperlukan tangan-Mu memimpin setiap langkah hidupku, membimbing aku untuk jadi alat kemuliaan-Mu. Oh, haleluya. Oh, tangan kuat yang memegangku selalu membimbingku. Kaulah penolongku, Yesus. Terima kasih, Yesus. Karena kami percaya pegang hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Oh, tangan kuat yang memegangku selalu
selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bisa ada di tempat ini bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Hari ini tema renungan kita, tema firman Tuhan adalah mencari Tuhan. Kita semua pasti telah terbiasa dengan kata mencari Tuhan. Kalau saya tanyakan, apa itu mencari Tuhan? Saya percaya saudara pasti dengan semangat akan berkata, ya saya tahu mencari Tuhan, ya kayak hari ini mencari Tuhan. Pagi-pagi kita sudah berdoa, pagi-pagi kita sudah mendengar firman, pagi-pagi kita sudah mencari Tuhan. Nah ini kayak begini nih mencari Tuhan. Ingin ketemu Tuhan, ingin bersekutu dengan Tuhan. Kata mencari Tuhan itu sudah biasa buat kita orang-orang percaya. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan itu ternyata bukan hanya bicara tentang saat teduh, bukan hanya bicara tentang persekutuan dengan Tuhan, tapi ada juga yang lain. Ya, kita akan baca Amos pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Amos pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Betsheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan carilah aku. Ya, Tuhan berkata carilah aku. Kata aku itu bicara tentang pribadi. Cari aku kata Tuhan. Carilah Tuhan, carilah aku. Kalau kita bicara tentang mencari Tuhan, itu bukan bicara tentang lokasi. Oh, mencari Tuhan berarti ke gereja ini, ke gereja itu. Ya, mencari Tuhan itu juga bukan berbicara tentang suasana. Oh, kalau kita mencari Tuhan itu ketika kita ada di dalam suasana yang indah, yang syahdu, yang kayaknya mendayu-dayu, yang membuat hadirat Tuhan rasanya dalam banget. Tetapi mencari Tuhan dikatakan carilah aku, bicara tentang pribadi. Mencari Tuhan berarti mencari pribadinya Tuhan, bukan suasana. Bukan lokasi. Kadang kita mencari Tuhan karena suasana. Oh, saya tadi gak ketemu Tuhan. Kenapa gak ketemu Tuhan? Suasananya kurang merinding.
suasananya kurang oke, WL-nya kurang ngangkat. Saudaraku, mencari Tuhan itu bukan bicara suasana. Mencari Tuhan itu mencari pribadinya Tuhan. Hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Waktu mungkin kita di rumah, kita berdoa, kita bersekutu, tidak ada WL. Mungkin suara saudara nggak sebagus WL-WL yang ada di gereja kita ini. Ya mungkin saudara pas-pasan, tapi saudara punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu namanya mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu mencari pribadinya Tuhan. Sekarang kita itu banyak ikut-ikutan. Cari gereja yang rame, cari gereja yang besar, cari gereja yang hamba Tuhannya besar, yang terkenal gitu ya, yang keren. Tapi kita nggak mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu mencari pribadinya Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Mencari Tuhan itu relasi, itu bicara tentang relasi. Bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Allah yang menciptakan kita itu mencari Tuhan. Mencari Tuhan juga dikatakan carilah Tuhan. Dari ayat awal dikatakan carilah aku maka kamu akan hidup. Ayat 6 dipertegas lagi. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Berarti kalau tidak mencari Tuhan kamu akan mati. Ya itu kebalikannya. Kalau kita mencari Tuhan kita akan hidup. Tapi kalau kita tidak mencari Tuhan kita akan mati. Berarti saudaraku, mencari Tuhan itu bukan berbicara tentang pilihan. Oh, saya mau milih mencari Tuhan. Saya mau milih tidak mencari Tuhan. Enggak bisa ya. Karena Alkitab bilang carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kalau enggak mencari Tuhan ya mati. Sama seperti misalnya kita makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Jadi kalau nggak makan ya bisa mati gitu. Kalau kita nggak mencari Tuhan ya kita mati saudaraku. Artinya mencari Tuhan itu bukan bicara tentang pilihan. Tapi mencari Tuhan itu adalah kebutuhan hidup kita. Mencari Tuhan itu adalah kewajiban kita, kebutuhan kita. Karena kalau kita nggak mencari Tuhan kita mati. Karena di luar Tuhan, Alkitab katakan, Yohanes 15, di luar Tuhan ranting itu akan mati. Di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kita perlu mencari Tuhan setiap hari. Mencari pribadinya Tuhan, mengenal Tuhan. Waktu kita beribadah, waktu kita di gereja, nggak usah peduli dengan siapa WL-nya, siapa yang khotbah, siapa yang main musik. Yang penting kita mau ketemu pribadi Tuhan. Kita mau mengalami pribadinya Tuhan, itu mencari Tuhan. Bukan terganggu dengan suasana, wah pemain musiknya kayaknya ngantuk itu. Wah WL-nya kurang jos, kurang bagus. Gak ngangkat lagunya. Ya kalau mau ngangkat ya kursinya diangkat ya. Tidak lihat suasana. Oh yang khotbah siapa? Saya gak ngalami apa-apa. Yang khotbah bukan orang yang hebat. Yang khotbah bukan pendeta yang besar. Saudaraku, mencari Tuhan itu bicara pribadinya Tuhan. Mencari Tuhan itu kebutuhan kita. Gak usah lihat suasana. Yang penting hari ini saya mau ketemu dengan Tuhan. Saya mau mengalami Tuhan. Karena bertemu dengan Tuhan, mencari Tuhan itu kebutuhan kita. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak mampu apa-apa. Saya percaya kalau saudara saya minta untuk bersaksi, pasti saudara punya banyak kesaksian bagaimana tanpa Tuhan saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Memang renungan kita hari ini biasa, sudah sering kita dengar.
Tapi biar kita belajar, jangan jadi orang yang kaku. Yang merasa, oh saya bisa tanpa Tuhan. Saya mampu tanpa Tuhan. Saya nggak perlu Tuhan. Bisnis saya lancar kok. Jualan saya oke. Ya, saya bisa jual apa aja laku kok. Saya bisa tanpa Tuhan. Nenek moyang saya itu kaya. Sampai ke sekarang saya keturunan kaya sultan. Nggak bisa saudaraku. Karena kekayaan suatu saat habis. Bisa hilang sewaktu-waktu. Mungkin saudara berpikir, oh saya nggak perlu cari Tuhan. Saya kuat kok. Saya sering ngobrol sama anak-anak muda di tempat saya pelayanan. Mereka suka gangguin saya. Karena sekarang saya itu lambat, berjalan lambat semuanya. Nggak segesit dulu karena memang faktor ya. Lalu mereka mulai ngejek saya, godain saya. Bukan membuli sih, godain gitu ya. Wah ayo sini Ci nari, ayo Ci lompat. Terus saya bilang saya nggak bisa tapi dulu wah saya naik gunung pengajaran ya. Oh saya kuat, saya pemain basket tapi nggak pernah menang gitu ya. Menangnya cuma 2 kali. Saya aktif, saya naik sepeda apa saja. Tapi sekarang sudah lemah, sudah mulai lemah saudaraku. Sudah berkurang kekuatannya. Kekuatan kita bisa habis. Yang gak bisa habis adalah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu cari Tuhan. Kenali, kepingin mengenal terus pribadi Tuhan. Saya ingat mama saya dulu waktu saya masih kecil. Saya tuh disuruh ke gereja terus. Kalau gak ke gereja dimarahi. Kalau gak datang sekolah minggu dimarahi terus. Seminggu dimarahi terus. Salah sedikit, gara-gara gak ke gereja ini, gara-gara gak sekolah minggu. Jadi daripada saya dimarahi, saya ke gereja. Tapi satu saat, saya tuh anak paling kecil. Jadi biasanya anak paling kecil tuh paling berani ngomong gitu ya. Saya ngomong sama mama saya, kenapa sih saya disuruh ke gereja terus? Mama saya ngomong kayak gini, mama itu gak punya apa-apa. Mama gak punya uang untuk dikasihkan kamu. Mama cuman punya Tuhan Yesus. Wah, mama saya bukan orang yang berpendidikan tinggi ya saudara. Tapi kata-kata mama saya itu sampai sekarang itu terkenang di hati saya. Bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya harta, satu-satunya kekuatan, satu-satunya penolong kita yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah hilang. Oleh sebab itu cari Tuhan selama kita masih hidup. Nah, ayat ini tidak berhenti sampai di sini. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca juga Amos pasal yang ke-5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Amos pasal 5 ayat 14 sampai 15. Karena kitab Amos ini pasal 5 ini ditulis saling berhubungan sebetulnya. Ayat yang ke sana ada jawabannya di sini dan saling berhubungan. Nah, dikatakan begini, Amos 5 ayat 14 sampai 15. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan, Allah semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara mencari Tuhan, ternyata di dalam Amos pasal 5 tidak hanya berhenti dengan persekutuan kita, tidak hanya berhenti dengan saat teduh kita, tidak hanya berhenti dengan ibadah-ibadah kita saja. Tetapi ternyata mencari Tuhan itu bicara relasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, tapi juga bicara tentang relasi dengan sesama, hubungan dengan sesama. Karena Amos 5 ayat 14 katakan begini, dengan tegas dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Mencari Tuhan supaya kita hidup. Tapi bukan hanya mencari Tuhan itu bukan hanya bicara saudara ada di gereja 24 jam berdoa, bersekutu. Tapi saudara gak ngurusin anak-anak di rumah. Bukan hanya itu ternyata.
hubungan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan harus dilihat juga dengan bagaimana kita bersekutu, berhubungan, berelasi dengan orang-orang di sekitar kita. Makanya dikatakan carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Mencari Tuhan itu juga berbicara tentang carilah yang baik. Ya. Mencari Tuhan tidak bisa dipisahkan dari relasi kita dengan sesama. Bagaimana seseorang menjalani relasi sosialnya, hubungan dengan sesama, hubungan dengan keluarga, hubungan anak dengan orang tua, hubungan suami dengan istri, hubungan tetangga dan lain sebagainya, hubungan dengan teman-teman seiman. Ya, relasi sosial mencerminkan bagaimana kedekatannya dengan Tuhan. Dengan kata lain, relasi dengan Tuhan dilihat dari relasi kita dengan sesama dan sebaliknya. Sangat bohong sekali kalau kita berkata kita punya hubungan dengan Tuhan, kita mencari Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Tapi dengan sesama kita, dengan orang di sekitar kita, kita tidak berlaku adil. Kita membenci, kita tidak mengasihi. Saudara, Alkitab katakan, bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kamu tidak bisa mengasihi orang-orang, sesamamu, saudaramu, ayah ibumu, keluargamu, anak-anakmu, istrimu, suamimu yang bisa kamu lihat. Mungkin saudara bilang, tapi suami saya menjengkelkan, istri saya cerewet. Tapi kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan dengan baik, kalau saudara mencari Tuhan, saudara juga pasti punya hubungan dengan sesama. Karena itu gak bisa dipisahkan Bapak Ibu Saudara. Carilah yang baik, maka kamu akan hidup. Mencari Tuhan identik dengan mencari yang baik. Mencari Tuhan berarti mencari yang baik. Yang dimaksud dengan yang baik di sini adalah lawan dari kejahatan. Kalau orang itu mencari Tuhan, pasti dia nggak mau melakukan kejahatan. Kalau orang itu mencari Tuhan hidupnya, dia pasti mencari yang baik. Dia nggak akan hidup dalam dosa lagi. Ya saudaraku, karena pada waktu itu bangsa Israel, mereka orang-orang yang berkuasa, orang-orang hebat, mereka bisa disogok, mereka bisa apa, dan tidak berlaku adil. Tapi Tuhan bilang kalau kamu mencari Tuhan, kamu hidup. Tapi bukan hanya itu, carilah yang baik, jangan yang jahat, supaya kamu juga hidup. Saudaraku, mencari Tuhan disejajarkan dengan kata mencintai, ya, coba saya cek dulu. Mencari Tuhan disejajarkan dengan bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Mencintai, ini bicara tentang hati, saudaraku. Mencari yang baik itu bukan hanya perubahan perilaku, tapi hatinya berubah, hatinya mengalami Tuhan. Bukan hanya dari suka marah jadi baik, gak suka marah. Tapi kalau hatinya tetap marah, gak bisa saudaraku. Tapi bicara tentang perubahan hati. Hati yang diubahkan. Hati yang dijamah. Hati yang tidak ada kebencian. Saudara bisa berpura-pura dalam gereja, pura-pura tersenyum mencari yang baik. Tapi hatinya jengkel, hatinya benci. Tapi di sini yang dikatakan carilah yang baik, itu perubahan hati kita. Bukan hanya di luar, tapi hati kita disucikan, hati kita dimurnikan, hati kita dibersihkan oleh Tuhan. Tidak ada kejahatan, tidak mencari yang jahat, tidak punya pikiran yang jahat. Sebaliknya saudaraku, tetap taat kepada Tuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan harus didorong oleh cinta. Cinta, hati kita yang mencintai Tuhan. Karena ketaatan kepada Tuhan tanpa disertai cinta adalah keterpaksaan. Kenapa keterpaksaan? Ya saudaraku, terpaksa
supaya kelihatan baik, supaya kelihatan anak Tuhan. Terpaksa karena takut, ya saudara. Karena takut itu juga gak enak saudaraku. Taat tanpa cinta itu takut aja, takut dihukum, takut gak diberkati, takut lain sebagainya. Tetapi mencari Tuhan, melakukan yang baik karena cinta kepada Tuhan. Didorong oleh cinta, ketaatan kita didorong oleh cinta. Bukan karena takut, bukan hanya terpaksa, tapi hati yang mencintai Tuhan. Karena saudara menyadari Tuhan terlebih dahulu sudah mencintai saudara dengan sangat luar biasa. Dia mencintai saudara. Dia mati di atas kayu salib. Memberikan nyawanya buat saudara. Supaya saudara yang selalu dibawa untuk melakukan dosa. Saudara mengalami Tuhan. Dan saudara mengalami perubahan hati. Saudara dijamah oleh Tuhan. Hari ini biar saudara menyadari. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Cari Tuhan saudara. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Mencari Tuhan, mencari pribadinya Tuhan. Pingin kenal Tuhan lebih lagi. Mencari Tuhan berarti mencari yang baik. Saudara tidak lagi hidup dalam kejahatan. Saudara tidak lagi hidup di dua dunia, Minggu kudus, hari yang lain kudisan. Saudara tidak lagi hidup di dua dunia, hari Minggu haleluya, hari yang lain halelupa. Tapi sungguh-sungguh saudara punya hubungan yang baik juga. Saudara melakukan firman, saudara taat karena saudara mencintai Tuhan. Hati saudara diubahkan oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini firman yang sudah kami dengar. Biar itu bukan hanya sekedar kami dengar, tapi kami renungkan, bertumbuh dalam hati kami lakukan, kami kerjakan. Tuhan Yesus tolong kami Roh Kudus. Engkau tahu Tuhan, kadang kami ingin melakukan yang baik tapi justru yang jahat yang kami lakukan. Oleh sebab itu kami perlu Roh Kudus tuntun kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami terus ada dalam rancangan-Mu. Kami terus ada dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan hari ini, sepanjang hari ini kami mengalami Tuhan. Kami menikmati Tuhan dan kami menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berkat Allah, berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai dan mengiringi saudara-saudara kami semua di tempat ini hari ini Tuhan. Sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami mengalami kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang taat, hati yang mau belajar, hati yang mau terus berharap sama Tuhan, hati yang mau terus mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan terus beri kami hikmat untuk kami boleh terus berjalan dalam rancangan-rancangan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang terbaik tercurah buat kami semua. Haleluya. Amin.